Coba bayangin deh, di sebuah gudang senjata yang isinya teknologi canggih, ancaman terbesarnya justru bisa datang dari selembar kertas dan pulpen. Aneh kan? Nah hari ini kita bakal bedah sebuah inovasi keren dari Universitas Telkom yang dirancang buat ngatasin masalah keamanan yang krusial banget ini. Mungkin kedengarannya emang aneh ya, tapi kalimat ini benar-benar jadi inti masalahnya. Kita ngomongin soal sistem manual yang jujur aja udah ketinggalan zaman dan resikonya gede banget. Jadi, serapuh apa sih sistem yang dipakai sekarang? Yuk kita lihat lebih dalam lagi, kelemahan apa aja yang sebenarnya ngintai di balik sistem manual yang ternyata masih banyak digunain ini. Nah, lihat perbandingannya. Di satu sisi kita punya buku catatan sama gembok, sistem yang benar-benar ngandelin manusia dan rentan banget sama kesalahan. Terus di sisi lain ada otorisasi digital dan pencatatan otomatis. Bedanya tuh bukan cuma soal teknologi loh, tapi soal akuntabilitas dan keamanan yang levelnya jauh lebih tinggi. Menurut unit Yon Zipur dari Militer Indonesia, prosedur standarnya emang masih tradisional banget. Senjata digembok pakai rantai, terus dicatat di buku. Ya, kalau kondisi lagi normal-normal aja, ini mungkin kelihatannya cukup. Tapi gimana kalau situasinya mendadak jadi genting? Nah, ini dia kelemahan fatalnya. Waktu ada kerusuhan atau situasi darurat, di saat setiap detik dan setiap pucuk senjata itu penting banget, sistem manual ini justru langsung ambruk, pencatatannya jadi kacau, dan kendalinya pun hilang. Ngelihat masalah ini, tim dari Universitas Telkom jelas nggak tinggal diam. Mereka menciptakan solusi cerdas yang mereka sebut rak senjata otomatis. Sebuah sistem yang jadi jawaban langsung buat semua kelemahan tadi. Kerennya, sistem ini nggak cuma ngandelin satu teknologi aja, tapi ada 4 pilar yang kerja bareng. Mulai dari verifikasi pengguna pakai RFID, sensor berat buat mastiin senjata yang diambil itu benar, kunci otomatis, sampai sistem web yang nyatet semuanya. Kalau digabung, semua ini menciptakan jejak digital yang nggak bisa dimanipulasi sama sekali. Oke, terus gimana caranya kartu identitas, timbangan pintar, sama kunci elektronik ini bisa nyatu jadi satu sistem keamanan yang mulus dan anti gagal? Yuk kita bedah cara kerjanya. Lapisan keamanan pertamanya itu RFID. Anggap aja nih semacam jabat tangan digital. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kunci fisik yang bisa hilang atau digandain. Setiap prajurit punya ID unik dan cuma personel yang berwenang yang bisa memulai prosesnya. Berikutnya, ada load cell, alias timbangan pintar. Ini bukan cuma soal siapa yang ngambil senjata, tapi juga buat mastiin senjata yang benar yang diambil atau dibalikin. Sistemnya tuh tahu persis beda beratnya, bahkan sampai hitungan gram. Ini lapisan verifikasi fisik yang cerdas banget. Dan ini dia alur kerjanya yang elegan. Pertama, pindai ID. Terus sistem bakal verifikasi dan langsung buka kuncinya. Senjata diambil dan boom, transaksinya langsung kecatat otomatis di sistem, semuanya cuma butuh beberapa detik. Nggak perlu pulpen, nggak perlu kertas, dan yang pasti nggak ada lagi deh human error. Tapi dampak dari inovasi ini jauh lebih besar dari sekedar satu lemari pintar loh. Sekarang, yuk kita lihat gimana teknologi ini bisa memperkuat keamanan nasional secara keseluruhan. Ini tuh bukan cuma soal modernisasi militer, ini tentang menciptakan ekosistem keamanan yang jauh lebih akuntabel dan efisien. Dan yang lebih keren lagi, dengan ngembangin teknologi ini di dalam negeri, Indonesia bisa ngurangin ketergantungan sama produk impor sekaligus ngerangsang industri teknologinya sendiri. Jadi dampaknya double. Dan yang bikin lebih kagum lagi, inovasi dengan dampak keamanan nasional sebesar ini ternyata dikembangin dengan anggaran prototipe cuma sekitar 75 juta rupiah. Ini benar-benar bukti kalau talenta teknologi kita itu efisien dan potensinya luar biasa. Nah, prototipenya kan udah jadi dan berfungsi nih. Tantangan selanjutnya adalah gimana caranya ngubah inovasi brilian ini dari sekedar konsep jadi produk yang siap pakai di seluruh penjuru negeri. Pasti ada yang bertanya-tanya kan? Sistem secanggih ini gimana kalau ada masalah? Gimana kalau misalnya ada serangan cyber? Atau hardware-nya rusak? Tenang, tim penelitinya udah mikirin itu semua. Mereka udah memetakan semua potensi resikonya. Mulai dari ancaman teknis kayak serangan cyber, sampai tantangan dari sisi manusianya. Misalnya ada yang nolak pakai sistem baru ini. Dan buat setiap resiko, mereka udah siapin strategi buat ngatasinnya. Jadi sistemnya bisa tetap aman dan bisa diandalin.
Pada akhirnya, visi mereka itu jauh lebih besar dari sekedar untuk Indonesia. Ini soal gimana caranya menciptakan solusi yang nggak cuma ningkatin keamanan dan efisiensi militer kita, tapi juga punya potensi jadi standar baru di seluruh dunia untuk meminimalisasi penyalahgunaan senjata. Nah, setelah melihat inovasi ini jadi kepikiran kan, sistem jadul apa lagi ya di sekitar kita yang sebenarnya udah siap banget buat di-upgrade jadi pinter kayak gini. Dan kira-kira, apa sih yang halangin kita buat ngelakuin itu?